Jadi ketika tidur langsung boleh. Di atasnya lagi wudu tidur. Di atasnya lagi ada mandi jinabat. Itu yang paling baik. Dan ketika kemarin kita belajar itu, istrinya satu, bukan boleh enggak. Yang istrinya satu ingin mengulanginya lagi, disunahkan berwudu. Nah, kalau kita Pak, mohon maaf ya, ini terkait dengan fikih ya. Wudu itu bisa menguatkan jimat. Kuat tubuh itu. Ya, tubuhnya menjadi kuat. Kenapa? Karena setelah mengeluarkan sperma itu capek ya. Yang sudah bersuami istri tahu itu. Ingin wudhu, tidak wudhu, ataupun mandi, setiap kali itu mandi, monggo ya, monggo ini. Dan ini merupakan pilihan kita dan kemudahan untuk kita semuanya. Kemudian selanjutnya terkait dengan head, boleh nggak kita mengambil Al-Quran di masjid dalam keadaan junub? Ngambil Al-Quran, ini mushaf maksudnya, mushaf Al-Quran dalam keadaan junub, boleh apa enggak? Boleh? Boleh ya, sekedarnya ya, darurat, alasan kita darurat. Tetapi kalau kita memanfaatkan masjid ini seperti ibadah-ibadah yang lain, boleh apa enggak? Kita dalam keadaan junub? Tidak boleh ya. Kenapa? Junub masuk masjid aja dilarang aslinya, kecuali dalam keadaan darurat tertentu. Apalagi kita sholat di masjid, iktikaf di masjid dalam keadaan junub, nggak boleh ya. Tiduran di sini, kalau ketahuan takmirnya jangan dimarahin, jangan belum mandi kalau sudah tiduran di karpet bersih seperti ini itu ya, nggak boleh lah. Junub Pak, ngantuk saya, nggak boleh itu ya. Mengadakan ibadah yang lain, baca Al-Quran juga tidak boleh di masjid. Kenapa? Memang itu larangan, kecuali hanya sekedar berlalu, illa abiri sabilin hatta tasilu, sekedar berlalu diperbolehkan sampai dia itu bersih. Kalau bersih nggak hanya sekedar berlalu, jenengan ibadah sampai kapanpun monggo, ketika dalam keadaan sudah bersih. Kemudian selanjutnya terkait dengan mandi jinabat, ketika ada yang jatuh dari tubuh kita, rambut ya, rambut kita, apakah itu perlu diambil kemudian disucikan? Tidak usah ya. Ada yang jatuh loh, rambut korek, ada dua yang rontok, sudah biarkan rontok ya, yang ada saja yang diramut, yang dibersihkan begitu ya. Ada kan Pak ceritanya, tuh rambutku jatuh rek, diambil kemudian dibersihkan seperti rambut yang ada di sini ya. Ada pemahaman seperti itu. Nah, sudah biarkan berlalu, kita bersihkan yang ada di kepala kita. Begitu nggih? Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait dengan bab tayamum. Materi dasar iya, kita kan belajar fikih ya, fikih materi dasar-dasar gitu ya. Bab toharoh. Yang panjenengan ketahui tayamum itu apa Bapak Ibu? Apa tayamum itu? Mengganti wudu dengan syarat tidak ada air. Coba sekarang ayo kita ingat-ingat saja lah. Syarat tayamum satu, kita boleh tayamum ketika apa? Tidak ada air, dalam artian di depan panjenengan hanya nggak ada air kok, tak wudhu, awas coba gitu toh, atau mencari kemana-mana, lantai 2, oh belum ada, ada di sana, oh nggak ada air ya, ternyata tetangga ada, kita nggak mau nanya, udahlah, yang penting sekitar ini nggak ada air, tak tayamum, apa seperti itu? Tidak, ya, ada tetangga kok, dok, ada air Pak? Ada, silakan wudhu, ya. Jangan beralasan celingak-celinguk, wah nggak ada air Pak. Tayamum bukan seperti itu, okay. Sudah mencari kemana-mana, soro Pak mencarinya Pak, kemana sana, oh nggak ada, udah kita pastikan nggak ada air, baru tayamum. Satu. Yang kedua syaratnya apa? Sakit itu boleh tayamum, cuma dilihat sakitnya, kan gitu Pak ya. Penyakitnya apa? Kalau mampu ya lebih baik wudhu, kalau nggak mampu kena air kok sudah, waduh greges kabeh rek, ya sudah tayamum. Yang ketiga safir tadi ya, musafir. Contohnya apa musafir itu Pak?
dalam perjalanan ya mungkin di pesawatnya nggak ada airnya gitu ya, kita tayamum, gampang kan tayamum gitu ya. 3. Kemudian yang keempat, kondisi cuaca yang sangat buruk, kayak apa itu? Tadi sakit itulah ya, sakit. Yang lain apa? Satu lagi, kita boleh tayamum ketika mau ibadah, waktunya sholat. Jangan sampai kita tayamum belum waktunya sholat, kita selalu kemudian sholat. Ya, sudah memasuki duhurul waktu sholat, sudah memasuki waktunya sholat. Oh sholat duha nggak ada air, sudah tayamum. Jangan sampai kita belum waktunya kemudian kita sholat. Sah apa enggak Pak? Belum waktunya zuhurnya setengah 12, panjenengan sholat jam 11:15 menit. Boleh apa enggak? Enggak boleh, belum waktunya kok. Tidak boleh, harus masuk sholat dulu. Ini ya. Baik, ada 4 syarat tayamum, dan ini menjadi syarat mutlak. Dalam artian apa? Kalau enggak 4-4-nya itu ya jangan coba-coba untuk tayamum, gitu ya. Sehat tayamum, kecuali enggak ada air monggo kan gitu ya. Jadi 4-4-nya ini kita perhatikan, jangan sampai di luar itu, karena ini terkait dengan syariat, gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, mohon maaf ya, ini ternyata habis baterainya. Baterainya tadi waktu sekolah masih muruk, ini habis baterainya. Gitu. Baterai jam. Oh ini bisa ini. Amit. Loh bisa Pak nyala Pak, panjenengan sini langsung mau nyala. Ya alhamdulillah. Mohon maaf. Di bab tayamum. Sekarang kita praktek tayamum, nggih. Siapa Pak yang bisa memperagakan tayamum Pak? Hah? Sebelum masuk ke hadisnya, siapa yang mau memperagakan tayamum? Kita kan sebenarnya kan tahu semua sih Pak ya, tapi kadang-kadang ketika disuruh praktek juga malu dilihat orang kan gitu. Padahal ya bener, cuma malu gitu loh. Apalagi salah gitu. 2 kali malu malahan. Gimana Pak prakteknya Pak? Nanti kita lihat yang terkait, yang terhubung dengan apa itu, dengan tayamum. Apa Pak? Gimana prakteknya itu? Oke? Oke? Nah nanti kita lihat. Kan sering ya saya katakan ya, uniknya enaknya Islam, kita belajar fikih itu ada kemudahan-kemudahan. Pendapat ini menyulitkan, yang ini aja mudah kan gitu ya. Mohon maaf, rokok ya, tadakhon itu ya, rokok. Muhammadiyah haram. Nabi ulama nggak apa-apa, mubah. Atau makruh dikit. Muhammadiyah kan paling nggak makruh kan gitu ya, kan nggak tingkat haram, makruh. Nah banyak nggak ulama Muhammadiyah yang ikut Nahdlatul Ulama? Banyak enggak? Ulamanya Muhammadiyah yang pandangannya sebenarnya itu haram, tapi dia ngerokok, udahlah tak ikut NU aja, enak. Ada enggak? Banyak. Banyak gitu ya. Mungkin dalam hatinya, udahlah saya dalam hal ini tidak menganut Muhammadiyah, tapi menganut yang ini. Nah, milih dia. Kok enggak dihukum di Muhammadiyah kan gitu ya. Ya itu Pak, jadi enak, termasuk juga dalam hal tayamum. Mati ternyata, berarti udah habis ini. Mohon maaf ini, mati berarti habis baterainya. Nah dalam hal tayamum itu ada perbedaan. Siapa yang tahu bedanya Pak? Ada perbedaan. Yang pertama dalam hal tepuk berapa kali? Ada yang 1, ada yang 2. Kalau riwayatnya Umar 2 kali kan, kalau Ammar 1 kali. Kemudian selanjutnya yang kedua apa Pak? Yang dibasuh? Maaf habis ini 1 ya, kita praktekkan dulu ya. 1 nempel, kemudian tiup kan,
Boleh nggak diginikan? Boleh. Tujuannya menghilangkan debu yang nempel di telapak tangan atau gini, bersihkan. Kemudian langsung kita praktek langsung muka. Nah, 2. Kemudian selanjutnya langsung punggung. Ya, boleh gini, boleh gini. Ya dah, silakan gini, silakan begini. Yang penting punggungnya kena. Yang kiri ngusap yang kanan. Boleh diginikan, boleh diginikan. Atau gini. Nah, kebalikannya ini atau begini. Selesai. Enak kan? Itu yang pertama. Yang kedua, 1 sama ini atau ini ya. Ngambil lagi dah. 1 tangan. Ada yang sampai sikut. Jadi panjenengan, tayamum kok seperti itu. Ini fikih, Pak. Ya, banyak perbedaan. Enggak apa-apa. Yang penting enggak sampai gini. Sampai sikut ya monggo bersihkan. Sampai sikut. Ngambil lagi kan 2 kali dia. 1 kemudian yang ini. Nah, 1 balik lagi. Selesai. Jadi tepuknya ada yang 1 cukup untuk 2, ini sama ini. Ada yang tepuknya 2 kali, 1 untuk muka, 1 untuk pergelangan tangan atau untuk tangan sampai sikut, kanan dulu baru kiri. Nah, itu praktek tayamum. Makanya ketika ada yang, kok gitu ya? Ya kita jangan menyalahkan. Ya, jangan menyalahkan itu. Mohon maaf ya, saya lupa ini pendapatnya siapa ini. Itu ya di sini soalnya saya nggak bisa buka. Nah, yang seperti itu, Pak. Nah, fikih bagi orang-orang yang paham itu enak, Pak. Enak sekali ya, 1 pun 1 enggak, biasa itu, Pak. Ya. Yang bikin geger kan ketika kita nggak tahu ilmunya, ada orang praktek yang bukan seperti kita. Loh kok gitu sih? Kita rasani. Wah itu kayak bener dewe ngene. Ya, padahal itu juga betul gitu loh. Dia betul, kita juga betul. Kenapa? Sama-sama betulnya. Ada rujukannya. Hadis kan nggak 1 2, Pak ya. Banyak hadisnya itu. Kalau yang kita pelajari hanya yang pertama tok, 1 tepukan untuk muka. Kemudian pergelangan tangan kanan kiri. Kita nggak pernah bahas yang lain. Ternyata ada garis lagi 2 tepukan. Nah kita akhirnya, ya apa sih kok gitu itu? Loh, nyalakan yang lain. Padahal ini fikih. Banyak perbedaan di antara alim ulama. Ulamanya aja beda kok. Wah kita yang belajar kok yang ngotot-ngotot itu menyalahkan satu dengan yang lain. Gitu ya. Udahlah, ulama yang pintar-pintar yang kita anut itu udah beda. Gitu ya. Tinggal kita pilih yang mana. Gitu nggih. Kalau yang organisasi enak, Pak, ada pedomannya. Mohon maaf, yang Muhammadiyah pilih yang mana? Yang pertama, 1 tepukan untuk 2 gerakan. 1 tepukan muka sekaligus punggung ya, bukan diuter-uter gini, Pak ya. Punggungnya diusapi punggung. Atau begini. Ngusap begini, monggo diginikan atau diginikan, monggo, yang penting punggungnya yang kena. Tangan kiri ngusap punggung yang kanan, tangan kanan ngusap punggung yang kiri, ini atau gini. Selesai. Enak, ya enak. Monggo. Ini kebanyakan yang dialami di Makkah baru. Itu saat pas kita tawaf itu banyak orang itu di tengah-tengah itu resikonya besar sekali kalau keluar itu adalah dia batal mau berwudu. Itu bisa nggak untuk tayamum? Iya, memang Pak ya, ini pertanyaan gini kan sering ya ini ya. Bagaimana ya seperti itu, semrawutnya kayak gitu, kita ketika keluar juga sulit. Ketika ingin mendekati apa itu Ka'bah sudah dekat, ternyata kita batal. Mau keluar juga sulit. Wah gimana ini? Boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, tapi kalau mau silahkan monggo. Itu menyulitkan kita itu. Ya, ribuan orang dengan gitu. Wah, ya sudah. Langsung aja kita duduk, udah di pakai lantai. Debu, Pak ya, debu. Kalau bisa itu debunya yang ada rasanya loh, Pak. Ya. Jangan sing halus. Wah, iman-iman tak sing habis kue. Habis pakai terus maskeran di wudu bersih kok malah dikasih debu. Nah, diusahakan memang ada rasanya. Ya. Nah, dalam
nggak ada rasa. Ya, karena di kursi kan ya. Nah, paling enggak yang ada butir-butirannya, sing kroso. Nah, di situ ada debu gitu loh. Jangan sengaja nyari yang udah dilapi. Diluapi sih. Malah hilang gitu debunya ya. Gitu ya. Yang biarkan aja natural. Flat gitu ya. Kok enggak kroso ya enggak apa-apa, tapi kita pastikan di situ ada debu. Jangan menyengaja untuk dibersihkan. Tak bersih lah. Yang mana ini wajah gini ya. Gitu jangan ya. Udah biasa. Ya yang ada debunya kita pakai. Diusahakan yang kroso. Kalau nggak ada yang kroso nggak apa-apa. Tapi kita pastikan tempat yang kita pegang dipastikan sudah ada debunya. Begitu Bang ya. Yang lain monggo. Terkait pertanyaannya. Nggih. Untuk yang atau yang kecil. Nggih. Nah itu kan biasanya kalau tawaf atau apa itu, kalau mau meninggalkan tawaf kan mengulang, wudhunya juga jauh juga. Nah lebih utama mana bawa air yang semprotan. Makanya kemarin mau tak usulkan kapan-kapan itu kita praktekkan untuk Wudu air yang minim. hanya Tak cebor. umum gitu ya. Iya. Kita praktekkan kapan-kapan. Dan apakah ketika fikihnya semprot kan yang Iya. paling banyak kalau Asia itu Indonesia jarang sih. Yang banyak itu Malaysia pakai semprot. Pakai gitu. Berarti bawah gitu Pak ya. Iya bawa. Jadi bawa semprot Per orang kah? Satu kelompok gitu Pak? per orang. Per orang. Per orang itu bawa semprot PBE. untuk ketika Jaga-jaga nih gitu. Nah, lebih utama semprot atau pakai tayamum. Nah, air juga melimpah di sana sebenarnya. Sekarang ya. Iya, memang sejak dulu ya banyak Pak air jam-jam tuh. Gitu ya. Nah, Jadi kita utama yang itu atau bagaimana? tayamum. Ya. Nggih. Boleh Pak ya? Enggak ganggu yang lain ya? Enggak gabung karena dia kan semprot mungkin. Nah, semprot Heeh. kalau nggak salah dia prakteknya kayak tayamum. Repot juga. Maksudnya gimana kok prakteknya kayak tayamum? Iya, kakinya juga Diusap. Iya betul. Kalau nggak ganggu memang nggak apa-apa Pak. Tapi kalau memang di situ dilarang banjir-banjiran kan itu ya. Kalau hanya segitu insya Allah cukup Pak. Ya jangankan kok segitu. Ketika di embun Pak, ya lagi survival, kayak jenengan pelatihan apa itu kemah-kemah itu ya. Embun boleh nggak dibuat wudu? Boleh kan ya? Pakai kumur? Ya apa? Nggak pakai. Kumur itu sunnah apa wajib Pak? Sunnah kan ya. Berarti kan nggak masalah. Nggak mungkin ya mau ngumpulkan embun itu. Ya cukup selain kumur. Itu kan bisa dia. Itu kan kecil Pak, sedikit kan. Satu samjak gini kan bisa cukup itu untuk basah-basahi. Apalagi sudah menyiapkan kira-kira berapa liter itu Pak? Yang di bawah itu 1 liter? 100 ml kan. 100 mili. Cukup lah ya, cukup nggih. Spray Gitu. semprotan setrika. Nggih. Itu. Jadi saya dulu pernah sebenarnya diwajibkan. Jadi orang-orang yang panasan Persiapan. juga untuk seperti itu. Nggih, itu cukup. Dan perbedaan terkait dengan mud dulu pernah kita bahas yang Imam Syafi'i itu ya. Harus 1 mud atau 60 cm. Nah, itu kan ulama-ulama juga nggak sepakat seperti itu kan ya. Oh enggak harus seperti itu. Nabi pun pernah 1 cebokan, 1 sewur Nabi kan itu ya. Nabi pernah 1 sewur atau berapa 1 sewur itu ya. Kan ya kecil juga. Kalau memang seperti itu Pak, saya pendapat yang menggunakan tadi itu. Yang menggunakan semprotan ya, karena nggak ada ukuran batas minimal terkait dengan banyaknya air. Ya. Itu nggih. 1 kolah, 2 kolah kan gitu Pak ya. Nggih. Dikembangkan lagi gitu. Misalnya gini. Nggih. Kan pernah di beberapa hadis itu menyebutkan mandi bareng. Aisyah nggih. Airnya seberapa? Iya. Airnya mungkin maaf itu. Nggih. Itu kan mandi bareng. Airnya Betul ya. cukup loh. Kalau kita tuh biar prosesnya pakai boros. Mubadir nggih, betul Pak. Praktekan yang kecil ini sulit gitu loh. Iya, kan di YouTube kan banyak Pak ya. Pak Ustaz kita itu yang mempraktekkan sulit, memang sulit Pak. Kalau kita nggak lego itu Pak. Ya, mohon maaf apalagi itu junub. Pelikat jenengan. Nggak terbiasa ya. Coba ya, dalam mandi junub Pak ya, basahi ini macam-macam itu. Ini bagi kita
paling enggak itu hak jeding. Iya, kenapa? Karena risih, kurang, iya betul ya, kurang seger, risih, masa habis ini kena, mohon maaf, kena sperma, nggak jaga ser kita. Saya yakin saja itu dibolehkan ya, meskipun itu dibolehkan, kita suruh praktek itu, nggak mau kita. Siapa yang itu? Oh enggak, baju juga banyak kok, nggak mau. Kenapa? Ya karena nggak terbiasa, Pak. Biasa kita kan ya boros-boros gitu ya, jebur, yang penting seger, air habis nggak masalah, banyak air, itu kita. Tapi dalam Islam kan enggak ya, mubadzir diperhatikan. Makanya Nabi mencontohkan seperti itu. Bahkan mandi junub pun ketika kanan, kiri, begitu basah semuanya kan selesai, Pak. Jadi enggak dibior kan enggak toh? Ya, habis ini Pak ya, ngambil, ya habis ini kan ngambil nyela-nyela, kemudian 3 kali kemudian ngambil ya, 3 kali ambilan ini, jebur kan ya, kanan, kiri, atau bahkan ada ulama yang mengatakan sisa daripada yang tidak kita bersihkan itu yang diguyur. Tadi kan batan ini, seret, selesai sudah. Kita kan enggak, Pak. Habis ini kan saya jebur lagi gitu. jebur. Enggak srek ngono lho. Enggak, Pak. Mosok aduh kok srek jebur-jeburan selesai. Tapi Nabi kan seperti itu. Begitu yang di luar wudu, di luar air ini, nah itu yang disiram, yang kira-kira nggak kena mana badan ini, kanan, kiri, selesai. Kita nggak cukup, tambah lagi cepur. Nah itu perasaan. Ada Pak ya, di mana tuh? Di Mustalah Hadis itu. Apa itu lupa saya di apa itu sejarah Islam ini loh Pak. Ada di bab sihir ya, bab sihir itu orang yang kena ragu-ragu Pak, keraguan, mohon maaf ya, ada kan orang itu kencing netes tok, anyang-anyangan, kencing anyang-anyangan, boleh nggak Pak dikasih kertas tempel gitu Pak di ujung kemaluan? Boleh, untuk mengantisipasi itu boleh, melewati kayak nggak apa-apa daripada kencing terus kena air mah dingin kencing menit terus anyang-anyangan 5 menit kencing, 7 menit kencing, sewakit Pak gitu ya. Nah, ada diceritakan di situ, bahkan karena gara-gara ragu-ragu was-was tadi itu, was-was kan godaan setan ya. Sudah nyelep air Pak, nyelem. Kemudian dia keluar, perasaan dia Pak, perasaan itu kurang basah, belum basah. Padahal semua tahu, dia sadar, saya ini habis nyelulup. Begitu selesai dia nggak sadar Pak, dia nggak mau, nggak, karena perasaan saya belum terkena semua badan saya, nyilem lagi. Nah ini kan godaan setan itu. Memang sulit kalau mengandalkan perasaan itu, apalagi perasaan seorang wanita kan itu. Pak nggak boleh, harusnya ya kita mencontoh Rasulullah. Memang kalau mengandalkan perasaan ya sulit Pak. Ya mubadzir juga akan kita laksanakan itu, gitu ya. Mubadzir, kemudian apalagi saya naik deh was-was seperti itu akan kita laksanakan. Kenapa? Berdasarkan perasaan, tidak mencontoh Rasulullah. Gitu nggih. Yang lain sebelum kita lanjut, nggih monggo. Ada sebagian orang yang berumur atau penyakit. Oh, berumur. Nggih. Saat tawaf itu karena penyakitnya beser itu tidak terasa. Betul ya. Karena penyakitnya itu pakai pampers. Iya. Sudah wudu. Itu bagaimana? Nah, kalau dengan tidak sadarnya diri, padahal dia sudah pipis di pampersnya. Nggih, memang itu solusi Pak, seperti yang saya katakan tadi. Yang apa di? Jenenge Pak? Beser ya. Kencing anyang-anyangan kok beser, anyang-anyangan gitu ya. Ulama ada mengasih solusi, kalau anyang-anyangan cukup dikasih tisu atau kertas yang sekiranya tidak kena celana dalam. Ya. Sama kapas atau tisu yang sekiranya nggak tembus celana dalam. Karena apa? Saya juga pernah anyang-anyangan waktu di pondok itu. Kencing terus Pak. Basah tak pakai Pak teman Pak. Nggak punya baju lagi saya itu Pak. Tidur memel tak pakai Pak. Akhirnya ada dokternya, dokter pondok, saya tanya, Ustaz, saya kok seperti ini? Solusinya satu, Mas Gusnul,
sampean kurang lari, lari wae. Niki lari Pak, wong solusine lari. Lari terus 2 kilo PP 2 kilo. Terus loh, iya jarang kencing. Tambah seneng kan Pak, udah rosoi. Ternyata jarang kencing. Akhirnya saya suka lari Pak. Pagi, sore atau ada waktu longgar saya lari. Nah, ternyata hilang akhirnya Pak. Hilang. Alhamdulillah. Ingat sampai sekarang Pak. Alhamdulillah dari situ sampai sekarang nggak pernah anyang-anyangan lagi. 5 menit Pak kencing tes. Duk nangis saya Pak. Pak, sakitnya bukan kencingnya. Jumung tadi ya Allah kok ngin sih. Di pondok itu Pak. Sampai sak mingguan saya ada seminggu itu. Akhirnya ada dokternya itu, dokter pondok tak tanyakan, suruh lari. Ternyata ya akhirnya saya sampai sekarang saya suka lari. Kalau nggak lari keluar ya di rumah gitu ya, setengah jaman olahraga sebelum sekolah atau sore harinya olahraga. Ternyata enak gitu ya, makan juga insya Allah saya jaga makan saya, nggak banyak yang mengandung apa itu karbo, dikit-dikit tak kurangi. Waktu umur juga sudah bertambah, kan itu maksudnya umur bertambah, makan dikurangi. Nah seperti itu, boleh Pak? Ya, pakai pampers. Iya, betul. Kenapa? Ya itu solusi. Kalau nggak seperti itu, kapan kita bisa ibadah? Sulit Pak. Saya sendiri pernah ngalami itu loh, sulit sekali itu. Berapa menit? Enggak sampai hitungan 10 Pak Kois. Di bawah 10 kencing, netes waktunya dikit jauh kali ya Allah kok gini ya Allah. Itu akhirnya saya membaca, dulu kan nggak ada HP ya. Nyari itu loh Pak, sumber hukum Pak. Ya apa sih solusi ini kalau seperti ini loh. Soro sendiri Pak, nggak bisa itu ngawempet ketika mau sholat itu. Soro gitu ya. Saya nyari marujak itu mana sih baca buku ya waktu itu Pak baca buku, oh ternyata ada solusinya. Tapi alhamdulillah sebelum menemukan solusi itu sudah ada solusi dari ustaz saya lari itu. Begitu selesai baru menemukan, oh ternyata dibolehkan untuk menyumpel dengan kapas atau tisu yang sekiranya nggak nembus ke celana dalam, karena celana dalam itu yang kita pakai untuk sholat gitu ya. Jadi yang inti tadi solusinya. Pampers sama, apalagi sekarang enak Pak ya. Ulama dulu kenapa kok kapas ya, mungkin karena belum ada pampers. Karena ada pampers ya mungkin solusinya gampang, pakai pampers gitu ya. Kan dulu nggak ada, pakai kapas atau yang bisa menjanggal daripada celana dalam kita atau pakaian kita. Boleh, monggo Pak. Karena Islam itu mudah, tapi tidak dibuat mudah-mudahan kan gitu ya. Solusinya mesti ada Pak, ada saja gitu ya. Kalau orang Jawa itu kakinya dicancang. Buat apa itu Pak? Iya dicancang. Kalau kacang-kacang itu. Tak bisa apa hanya mitos. Itu memang apa magic apa karena di sini kan syarat untuk kencing ada di sini. Jadi mungkin juga masuk akal karena kita nggak tahu kedokterannya. Iya. Jadi ini dicancang rapat-rapat. Pakai benang gitu? Pakai dulu kan pakai ini alang-alang. Bapak itu alang-alang. Iya. Oh, enggak kenceng-kenceng berarti ya. Jadi meskipun dikencengkan nggak bisa karena teman-teman, tapi itu ada hasilnya. Gitu ya. Itu dihubungkan dengan kesehatan saraf mungkin sebenarnya. Di situ. Jempol yang kanan kiri Kanan kiri bisa. bisa. Nah, berarti ada solusinya Pak. Termasuk beser, kalau beser Pak. Sama juga. Malah enak kan ya, dicancang, diadiplas ya. Diadiplas kenceng pun nggak besar-besar Pak, ada solusinya Pak. Jempolnya dicancang. Gesernya solusi. Iya. Anyang-anyangan tadi, nggih. Karena sudah kelopnya sudah itu ya, nggih. Nah, nggih, apalagi seperti itu Pak. Iya, nggak kroso. Padahal di antara tanda-tanda nikmat Allah itu ketika mau buang hajat ada rasanya. Oh kok gini rek. Setiap sesuatu pasti Pak. Bahkan kita mau maksiat pun kan ada Pak ya. Oh ojo kan itu ya ada kan. Dikasih tanda semuanya. Jadi indikasi-indikasi semuanya itu ada. Makanya nggak bisa kita buat alasan itu. Kayak saya itu kok teledor kok, saya ini kok, nggak bisa buat alasan. Karena maksiat pun lo diingatkan sama Allah, jangan maksiat. Sampai difilmkan kan, suara malaikat seperti ini, suara setan seperti ini. Maksiat lo diingatkan sama Allah. Ya, jadi nggak ada, saya nggak sadar, nggak bisa itu. Ya, nggak bisa, gitu ya.
Yang lain monggo, lu cepet ya 33. Monggo. Ibu-ibu. Ibu-ibu jarang bertanya monggo Bu. Ada lagi? Oh iya Bu, saya tanya ibu-ibu, ketika panjenengan gelungan, ini kembali ke materi sebelumnya, ketika panjenengan gelungan, kemudian mandi jinabat, perlu dibuka apa enggak gelungannya? Dibuka? Nah, gimana Pak? Enggak dibuka pun enggak apa-apa Bu. Nggih, sudah sah. Nggih. Yang kemarin kita bahas nggih. Wah, saya enggak srek nggih, monggo diuraikan, enggak srek ya Pak. Tapi Nabi sudah mencukupkan, Nabi sudah ngasih apa? Solusi juga sudah. Kalau udah gelungan cukup nah, seperti kita Bu gelungan gede, nah dipok-pok gitu nggih. Meskipun tidak tembus, otomatis enggak tembus gitu ya. Gitu. Jadi kalau panjenengan gelungan, bapak-bapak gelungan kan lucu. Tapi ada kan yang gondrong-gondrong akhirnya gelungan ya. Yang bapak-bapak dibuka. Ini yang ibu-ibu yang gelungan cukup disiram Bu, nggih, tanpa diuraikan sudah sah. Kecuali panjenengan boten seret, nggak enak, tak bukai, monggo, ya monggo. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit kan gitu ya? Wong gelungan nggak diudari aja nggak apa-apa kok. Monggo, nggih, enggak diudari mboten napa-napa, jenengan udari nggih, mboten napa-napa. Dalam mandi jinabat, nggih. Yang lain, nggih? Kembali ke wudu, tayamum. Jimat pertama. Nggih. Kita kan kepingin kan? Nggih. Pertanyaannya, kita membasuh farjinya dulu atau langsung wudu? Nah, ini enggak, yang berdasarkan hadis itu ada apa langsung ya? Iya, kalau di hadisnya memang tidak ada penjelasan bersihkan farji dulu, nggak ada. Habis wudu kemudian Nabi habis jima kemudian Nabi wudu, begitu saja. Nggih, nggak ada. Tapi Pak, yang nama ya ingat ya, ketika di proses mandi jinabat saja, ketika Nabi habis membersihkan kemaluan, apa yang dibersihkan Pak? Tangannya ditaruh di tanah kan kemarin ya. Nah, itu menandakan apa? Nabi sebelum wudhu dia harus membersihkan tangan kirinya. Kenapa kalau ini ya? Karena habis megang ini kan gitu ya. Otomatis kalau secara logika dibersihkan kemaluannya dulu baru berwudhu. Gitu ya. Dan mohon maaf, jenengan mau apa? Atau nggak risih ya kan gitu ya, nggak risih ya. Oh di sini ya pelikat ya nggak enak kan gitu ya. Nggak, iya memang nggak ada. Tapi kalau kita merujuk di proses mandi jinabat, Nabi sebelum wudhu Nabi bersihkan ininya dulu. Nah kemudian bersihkan tangannya kan. Nah itu kan berarti apa? Ini harus bersih dulu kan Pak ya. Jangan sampai habis buat megang ini kemudian langsung wudhu. Nah kalau pakai itu masuk, harusnya dibersihkan dulu baru berwudu. Kok tega sih Pak? Gitu ya. Itu hanya Rasulullah sendiri atau dengan Aisyah atau istri yang lain? Banyak periwayatannya yang Aisyah. Aisyah, iya. Bukan, enggak. Hanya ini kan penjelasan Pak ya. Dari penjelasannya Aisyah kan ini. Aisyah tidak di dalamnya enggak ada apa matanya yang menyatakan di situ ada Aisyah. Enggak ada. Rasul, iya Rasul. Capek juga kan. Gitu ya. Jadi wudu yang paling baik mandi. Jadi sekali lagi, Nabi pernah tidak wudu, jadi lanjut. Nabi pernah wudu, Nabi juga pernah mandi. Jangan bayangkan Pak ya, setiap istri satu ke istri dua mandi. Dari istri pertama, kedua mandi, ketiga mandi, keempat mandi. Panjenengan seandainya punya istri 4, mau mencontoh kayak gitu, bisa nggak Pak? Paling yang mandinya tok Pak. Nabi punya berapa kekuatan Pak? 100 kan. Ada Nabi sama Rasul kan 40 sampai 100
kali lipat kekuatan manusia biasa. Nah, kita baru sekali capek, 2 kali sudah selesai, ketiga udah besok lagi kan gitu ya. Nabi nggak mencontohkan gitu. Nabi itu orangnya kuat gitu ya. Nah, dari segi fisiknya dulu Pak yang kita pelajari Pak. Kenapa Nabi kok kuat, fisiknya kok bagus? Mohon maaf ya, habis ini selesai. Tadi saya ditanya anak saya, loh Pak, Nabi Muhammad kan six pack Pak, nggak seneng, laki-laki yang nanya. Padahal kan nggak tahu olahraga. Kenapa kok bisa six pack? Saya jelaskan, Mas, Nabi juga jarang sakit. Sekali seumur hidup ketika menjelang 1 bulan ya kurang lebih ya, menjelang wafatnya itu. Tak saya ceritain, Pak Kunil kok tahu? Loh Pak Kunil baca buku. Coba ya, Nabi itu kan Pak kan sering lapar Pak ya. Nabi kan suka sering lapar. Ketika lapar itu kan otomatis lemaknya merotoli. Monggo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Kita lanjut. Kita lihat di itu Pak ya, di sela-sela terkait dengan hatinya beliau, tapi beliau juga mencontohkan kita terkait dengan fisik, gitu ya. Jadi saya lanjutkan ceritanya tadi itu. Nabi jarang makan. Ketika orang itu lapar, itu kan ada apa namanya yang dokter bisa jelaskan dulu. Intinya lemak kita kan berkurang karena laparnya itu. Ya, sel-sel yang grogoti apa tuh? Lemak kita. Berkurang lemaknya. Kemudian ketika beliau makan, yang dimakan yang dibutuhkan oleh tubuh. Otomatis kan nggak banyak karbohidrat yang masuk di sini, yang berprotein, yang banyak dibutuhkan oleh tubuh. Nanti lapar lagi, grogoti lagi. Begitu beliau makan yang bermanfaat untuk tubuh, otomatis lemaknya akan berkurang. Belum lagi aktivitas beliau, sehingga muncul six pack beliau itu ya, six pack Pak itu Pak. Ya. Makanya beliau itu terkenal dengan apa? Khairul Bashar kan gitu ya. Khairul Bashar.
sebaik atau sempurna manusia. Hatinya bagus, fisiknya juga bagus. Yang dulu insya Allah pernah saya waktu sholat Jumat ya saya ceritakan itu sedikit di sini. Beliau terkenal dengan al-adalah. Adalah itu apa? Proporsional. Tubuhnya proporsional. Ada orang ganteng tapi jambutnya loh ini ya. Nah kan gitu aja. Dilihat dari depan ganteng, dari belakang kurang ganteng kan gitu Pak. Dari belakang nggak kelihatan wajahnya gitu ya. Nabi enggak Pak. Dari depan dari mana itu beliau ganteng gitu loh. Ada orang gagah tapi pahanya kurang gede lah, ada gitu. Nabi enggak Pak. Dilihat sempurna beliau itu. Nah kita juga mencontoh dari segi fisiknya. Kenapa? Panjenengan lihat Pak. Saya kalau baca-baca apa itu terkait dengan kesehatan itu, yang tertinggi apa Pak? Jantung ya di Indonesia itu. Kemudian apa? Yang borokan itu apa? Diabetes. Ya, dari mana itu? Kan semuanya kan dari pola makan itu Pak ya. Pola makan, pola hidup kita. Nah, orang-orang Islam ya banyak yang kena. Bahkan yang diabetes yang terakhir kemarin umur berapa itu? Kelas 4. SMP kelas 2 insyaallah ya. Itu ya. 14 tahun itu kena diabetes. Kenapa? Suka minuman yang manis-manis itu Pak. Yang sekarang kan minuman kekinian itu loh. Sing aneh-aneh itu enak ya enak. Kok tahu ya kita kan pernah coba ya, tapi hanya enak lah ya sudah. Gitu. Nah, kalau terus-terusan diabetes Pak. Kopi panjenengan suka kopi monggo. Sekarang dikurangi gulanya, kan gitu Pak. Dikurangi atau tidak sama sekali sudahlah. Malah enakan nggak pakai gula daripada pakai gula. Ini terbiasa enak Pak. Saya udah mulai situ Pak. Tak kurangi. Kadang-kadang ya pakai gula, melet ya kadang-kadang gitu ya. Tak kurangi. Kenapa? Bahaya ternyata gula pasir terutama ya. Itu bahaya. Nah, hal seperti itu kan Nabi contohkan semuanya itu Pak. Tapi kadang-kadang kita sering ya terlena, nggak memperhatikan fisik. Mohon maaf terkait dengan masalah jinabat, masalah fikih seperti ini. Mohon maaf ya. Kalau kita lemes, bagaimana dengan perasaan istri kita? Ini dulu Pak, maksudnya ke situ ya. Nabi mencontohkan, Nabi itu orangnya gagah, orangnya gini-gini. Kita umatnya enggak, makan enggak diperhatikan, olahraga enggak diperhatikan, kerjanya duduk di kantor. Sudah enggak lama Pak, banyak penyakit Pak. Kasihan istri kita kan itu ya Pak ya. Kasihan istri. Nah, sudah dalam hal biologis kurang, malah apalagi kita sakit, ngeramut kita. Ya naudzubillah gitu nggih. Ya, mari kita sadari itu. Nabi sudah mencontohkan makanan Nabi seperti ini, minumannya Nabi seperti ini, yang dikerjakan atau aktivitas beliau keseharian seperti ini. Ya kita dikit-dikit lah ya, syukur-syukur bisa banyak mencontoh beliau dari segi makan, aktivitas dan lain-lain. Kita contoh beliau gitu nggih. Kenapa? Ya ini diantaranya Pak. Ya materi-materi seperti ini sangat bermanfaat. Kalau suami istri tahu kan enak ya, sama-sama menjaga. Gitu, bukan hanya suami yang paham kemudian istri nggak paham. Kenapa? Ini juga bisa menjadikan rumah tangga yang harmonis, fisiknya bagus, suami istri juga bagus, menjaga keidealan tubuhnya, akhirnya apa? Langgeng gitu ya, langgeng. Jadi kalau hal seperti dijabarkan Pak, bukan hanya bab fikih, bisa merambah kemana-mana gitu ya, bisa merambah kemana-mana, termasuk dalam hal apa? Rumah tangga tadi itu. Harapannya sakinah, mawaddah, warahmah kan gitu ya. Dimulai dari ya fisik kita jaga makanan kita. Dua-duanya suami istri gitu nggih. Kembali lagi ke toharoh tadi. Supaya apa? Bisa langgeng Pak. Gitu ya. Langgeng. Jadi Nabi bisa menggilir istri-istri beliau dalam sekali itu loh Pak. Ya dalam malam itu loh Pak. Bukan 2 hari lagi enggak Pak. Di malam itu. Bayangkan sampai sahabat itu tahu loh. Oh Nabi itu karena Aisyah cerita yang ini, Nabi menggilir ini istri-istrinya. Akhirnya sampai kita pun juga tahu hadisnya dalam waktu itu Pak, bukan 1 hari 2 hari lagi, enggak, di waktu yang bersamaan itu. Berarti kan fisik beliau kuat gitu loh Pak ya, kuat. Nah bagaimana dengan kita? Bayangkan habis setubuh mandi Pak, setubuh lagi mandi lagi, itu mandi jenengan. Saya yakin ya, saya panjenengan kayak Pak itu Pak ya, nggak bisa suruh mandi gitu lagi ya, males kita, males apalagi malam hari, waduh nggak sanggup kan itu ya. Nah itu Nabi kita, jadi kita juga meniru fisik beliau ya, dari pola makan, aktivitas kita sehari-hari kita jaga
Demikian bagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi pemahaman kepada kita, dan ada doanya kan Pak supaya kita paham Pak. Bagaimana Pak? Allahumma faqihni fit din wa alimni bit ta'wil. Gitu ya. Ya Allah, fahamkan saya terhadap agama ini, ilmu agama ini, dan berikan saya pemahaman supaya bisa mudah untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena ada orang yang pintar tapi sulit menyampaikan. Ada ya? Pintar, hafal ini, cerdas, tapi suruh ngulangi, ayo ajarkan, sulit itu Pak ngomongnya itu ada. Maka Allahumma faqih ini fiddin wa alimni bit ta'wil. Kita punya pemahaman yang bagus, kita juga pintar menyampaikan ilmu kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini error nih, bismillah.